Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah data mining kami. Jadi di sini kami membuat search engine pencarian resep masakan Nusantara yang berjudul Implementasi Metode BM25 pada website search engine untuk pencarian resep masakan Nusantara. Dan berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Jupiter Siburian. Baik, perkenalkan nama saya Jupiter Siburian, NRP 15 2022 255. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek besar kami. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mencari informasi, termasuk dalam bidang kuliner. Indonesia memiliki kekayaan kuliner Nusantara dengan ribuan resep tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Tantangan utama dalam pencarian resep adalah banyaknya data yang tersedia, sehingga dibutuhkan metode efektif untuk menyajikan hasil pencarian yang relevan. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan metode BM25 pada website search engine? Dan yang kedua, apakah metode BM25 mampu meningkatkan relevansi hasil pencarian resep masakan Nusantara? Yang ketiga, bagaimana kinerja metode BM25 dibandingkan dengan metode pencarian lainnya dalam konteks pencarian resep masakan? Untuk tujuan dari proyek kami, yaitu yang pertama, mengimplementasikan metode BM25 pada website search engine untuk pencarian resep masakan Nusantara. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat relevansi hasil pencarian yang dihasilkan oleh metode BM25. Yang ketiga, membandingkan kinerja metode BM25 dengan metode pencarian lainnya. Manfaatnya sendiri, yaitu bagi pengguna atau user, membantu pengguna menemukan resep masakan Nusantara yang sesuai dengan kebutuhan secara cepat dan relevan. Bagi pengembang teknologi, memberikan referensi bagi pengembang dalam mengimplementasikan metode BM25 pada sistem pencarian. Bagi peneliti, menambah wawasan dan literatur tentang aplikasi metode BM25 dalam bidang kuliner dan mesin pencari. Bagi pelestarian budaya, yaitu untuk mendukung upaya pelestarian kuliner Nusantara dengan memudahkan akses informasi terkait resep masakan tradisional Indonesia. Baik, kita akan lanjut ke landasan teori dari proyek besar kami. Di sini kita menggunakan information retrieval, yang disingkat IR. IR adalah fondasi dari sistem pencarian modern yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, yaitu pengindeksan dokumen. Yang kedua, pemrosesan query, dan yang ketiga, pemeringkatan hasil. Nah, di sini adalah untuk definisi dari metode BM25. BM25 adalah algoritma pencarian canggih yang mempertimbangkan 3 faktor, yaitu term frequency, atau yang disingkat TF, inverse document frequency, atau yang disingkat IDF, dan panjang dokumen. Selanjutnya untuk pengolahan teks dari proyek kami. Yang pertama, tahapan pengolahannya yaitu ekstraksi teks menggunakan PYPDF2, tokenisasi menggunakan NLTK, steaming menggunakan Porter Streamer, stop word removal untuk menghapus kata-kata umum, dan regex cleaning untuk membersihkan teks dari karakter tidak relevan. Untuk arsitektur search engine-nya sendiri, pada bagian komponennya sendiri, yang pertama pengindeksan data untuk membaca file PDF, mengekstraksi teks, menyimpan data token dalam charts. Yang kedua, pemeringkatan dokumen untuk perhitungan skor relevansi dengan BM25 dan menghasilkan daftar resep yang diurutkan berdasarkan skor. Yang ketiga, untuk antarmuka pengguna, yang kita di sini menggunakan aplikasi berbasis Flash untuk menyediakan antarmuka pencarian. Dan yang keempat, untuk proses paralel. Proses paralel sendiri yaitu sistem menggunakan modul threading untuk mempercepat pemrosesan dokumen PDF secara paralel. Metodologi pengembangan, di sini kita menggunakan model prototyping, yaitu yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua pembuatan prototype, yang ketiga evaluasi prototype, dan yang keempat penyempurnaan. Untuk pada bagian flowchart system dan arsitektur sistem akan dijelaskan oleh teman kami Fatan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.
Nama saya Muhammad Fatan Hasan dengan NRP 15 2022-233. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan juga arsitektur sistem dalam proyek kami kali ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan flowchartnya terlebih dahulu. Proses pertama yaitu proses pencarian dimulai ketika pengguna menginputkan kata kunci yang ingin dicari. Lalu selanjutnya memasukkan kata kunci. Pengguna memasukkan kata kunci sebagai parameter dari pencarian. Selanjutnya, praproses kata kunci. Jadi kata kunci yang dimasukkan akan diproses terlebih dahulu untuk meningkatkan akurasi dari pencarian. Lalu selanjutnya, memecah kata kunci. Jadi, kata kunci akan dipecah menjadi token-token yang lebih kecil, biasanya berdasarkan spasi atau simbol tertentu. Lalu selanjutnya, menghapus kata umum. Jadi, token yang berupa kata umum atau stop words seperti dan, atau, yang, itu akan dihapus karena tidak akan relevan untuk pencarian. Lalu selanjutnya, mengubah ke kata dasar. Token yang tersisa akan diubah menjadi bentuk kata dasar atau stemming, seperti mengubah berjalan menjadi kata jalan. Lalu selanjutnya, lanjut ke proses apakah kata kunci kosong. Jadi sistem memeriksa apakah kata kunci yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu kosong atau tidak. Jika kata kuncinya kosong atau ya, maka hasil pencarian kosong akan ditampilkan. Namun jika tidak, proses akan dilanjutkan ke memuat data cache. Jadi saat memuat data cache, sistem akan memuat data dokumen yang disimpan dalam cache untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, menghitung skor BM25. Jadi algoritma BM25 akan digunakan untuk menghitung skor relevansi setiap dokumen terhadap kata kunci. Nah, di sini akan lanjut ke proses selanjutnya. Jadi apakah skornya lebih dari 0? Jika iya, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memeriksa token kata kunci dalam dokumen sistem dan memeriksa apakah semua token dari kata kunci terdapat dalam dokumen. Namun jika tidak, dokumen akan dilewati. Lalu selanjutnya, jika semua token ada, lanjutkan proses. Namun jika token yang tidak ditemukan, dokumen akan dilewati. Lalu untuk selanjutnya buat cuplikan teks. Jika semua token ditemukan dalam dokumen, sistem akan membuat cuplikan teks atau snippet yang menampilkan bagian dokumen yang relevan. Lalu selanjutnya tambah ke daftar hasil. Jadi dokumen yang relevan akan ditambahkan ke daftar hasil pencarian. Selanjutnya, mengurutkan hasil berdasarkan skor. Jadi semua dokumen dalam daftar hasil akan diurutkan berdasarkan skor relevansi dari yang tertinggi ke yang terendah. Lalu selanjutnya, lanjut ke proses, masih ada dokumen. Jadi sistem akan memeriksa apakah masih ada dokumen yang belum diproses. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu tampilkan hasil pencarian. Jadi sistem akan menampilkan daftar hasil pencarian yang relevan kepada pengguna. Lalu selesai, dan prosesnya selesai, yaitu proses pencariannya selesai. Oke, lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan arsitektur dari sistem yang ada pada proyek kami kali ini. Jadi seperti gambar yang terlihat, yang pertama yaitu proses dimulai dari web browser. Jadi user interface yang kami gunakan untuk proyek ini yaitu index.html, yaitu antarmuka pengguna yang berjalan di browser. Jadi pengguna dapat mengakses halaman utama, melakukan pencarian, atau memuat ulang cache melalui antarmuka ini. Lalu dari web server masuk ke flash server atau flash application. Jadi flash server ini adalah server backend yang menangani permintaan dari browser dan memberikan respons. Jadi ini tuh adalah inti dari aplikasi berbasis framework Flash. Lalu di sini bisa terlihat ada beberapa rute. Ada index, search, reverse cache, dan juga PDFS. Jadi untuk yang index, di index itu menyediakan halaman utama antarmuka. Lalu untuk root yang search, itu menangani permintaan pencarian dokumen. Untuk root yang reverse cache, yaitu memuat ulang atau memperbarui cache dalam data dokumen. Lalu untuk yang PDFS adalah root untuk mengakses daftar file PDF. Lalu lanjut ke core components, yaitu komponen utama. Jadi seperti yang dilihat di sini,
Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian text pre-processing. Jadi pada text pre-processing ini, proses ini akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan teks pencarian agar siap digunakan. Di sini ada tokenisasi menggunakan NLTK, yaitu memecah teks menjadi kata-kata individual. Lalu ada stop words, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak relevan. Lalu ada stemming. Jadi stemming ini mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Lalu selanjutnya di sini ada processing atau prosesnya. Dan di dalam processing ini ada PDF processing. Jadi PDF processing ini terdapat beberapa data di dalamnya, yaitu extract text, yaitu mengambil teks dari file PDF untuk diproses. Lalu hash check menggunakan MD5, yaitu mengecek apakah file PDF sudah berubah atau tetap sama dengan menggunakan hash MD5. Lalu selanjutnya cache management. Jadi di dalam cache management ini ada load cache, yaitu memuat data cache yang sudah ada untuk menghindari pemrosesan ulang. Lalu ada save cache. Jadi save cache ini menyimpan hasil pemrosesan terbaru ke dalam file cache. Lalu selanjutnya ada thread log. Jadi thread log ini adalah digunakan untuk mengelola proses yang berjalan secara bersamaan atau multi-threading agar tidak ada konflik ketika beberapa proses mencoba mengakses sumber daya yang sama. Lalu ada BM25 modul. Jadi BM25 modul ini bertugas untuk menghitung skor relevansi dokumen menggunakan algoritma BM25, yaitu menyusun hasil pencarian berdasarkan skor relevansi atau juga ranking. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu ada storage. Jadi di dalam storage ini ada PDF files. Jadi PDF files ini adalah direktori tempat semua file PDF disimpan. Lalu ada cache file. Jadi file cache yang menyimpan hasil pemrosesan dokumen sebelumnya untuk mempercepat proses pencarian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk flowchart dan juga arsitektur sistem. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian sumber data. Materinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fariza. Perkenalkan, nama saya Fahreja Ariana Atarik dengan NRP 15 2022 238. Di sini saya akan menjelaskan tentang datasetnya. Dataset yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang mencakup resep masakan tradisional Indonesia. Proses pengumpulan data mempertimbangkan yang pertama itu keragaman resep dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada kelengkapan informasi dalam setiap resep. Selanjutnya ada kualitas dan kejelasan penulisan resep. Dan yang terakhir itu ada format dokumen yang terstruktur. Untuk karakteristik datasetnya, dataset yang digunakan dalam sistem ini memiliki karakteristik khusus yang mendukung pencarian resep masakan Nusantara. Penggunaan format PDF dipilih karena mempertahankan struktur dokumen asli dan format yang umum digunakan untuk dokumentasi resep dan kemudahan dalam penyimpanan data pengolahan. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Yang pertama itu ada metrik evaluasi untuk mengukur seberapa efektif sistem pencarian dalam menemukan resep yang relevan. Kami menggunakan 3 metrik utama yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada precision, yang kedua ada recall, dan yang terakhir ada mean average precision atau MAP. Untuk metrik precision itu mengukur proporsi dokumen relevan yang berhasil ditemukan oleh sistem dibandingkan dengan seluruh dokumen yang ditemukan. Rumusnya itu ada precision sama dengan jumlah dokumen yang relevan ditemukan dibagi dengan jumlah total dokumen yang ditemukan. Precision tinggi berarti sistem menghasilkan dokumen yang lebih relevan daripada dokumen yang tidak relevan. Selanjutnya ada recall. Recall itu untuk mengukur seberapa banyak dokumen relevan yang berhasil ditemukan oleh sistem dibandingkan dengan seluruh dokumen relevan yang ada. Rumusnya itu adalah recall
jumlah dokumen relevan yang ditemukan dibagi dengan jumlah total dokumen yang dibagi dengan jumlah total dokumen relevan. Recall tinggi berarti sistem mampu menemukan sebagian besar dokumen relevan. Dan yang terakhir yaitu adalah mean average precision atau MAP. Mean average precision adalah rata-rata dari nilai precision pada berbagai level recall yang dihitung untuk semua query. MAP memberikan gambaran keseluruhan kinerja sistem dalam menangani kumpulan query. Dengan rumusnya sebagai berikut. Dan MAP tinggi menunjukkan sistem memberikan hasil yang relevan secara konsisten untuk berbagai query. Dan selanjutnya untuk implementasi akan dilanjutkan oleh Umar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar WP dengan NRP 15 2022-264. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan metode BM25 pada website search engine yang telah kami buat. Jadi tujuan sistemnya di sini adalah implementasi pencarian dokumen PDF menggunakan algoritma BM25, penggunaan relevansi dokumen terhadap query pengguna, optimali pencarian resep, masakan Nusantara. Terus ada komponen-komponen utama di sini yaitu ada 3. Yang pertama ada framework backend, Flash digunakan untuk mengembangkan API dan antarmuka web. Terus ada library pencarian algoritma BM25 diterapkan menggunakan Pustaka Rank BM25. Terus yang terakhir ada processing data. Processing data di sini adalah menggunakan Pustaka LNTK untuk tokenisasi, stemming, dan menghapus stop word. Terus ada ekstraksi teks dari dokumen PDF dilakukan dengan PY PDF 2. Jadi di sini ada tampilan website search engine yang telah kami buat. Terus ini, jadi di sini fitur utama itu input pencarian pengguna dapat memasukkan kata kunci. Di sini contohnya kita memasukkan kata kunci ayam. Dan di sini juga ada beberapa fitur filter, tapi kita hanya memakai dokumen PDF. Terus nama file yang relevan dengan kata kunci, sebuah bagian teks dari dokumen yang mengandung kata kunci dengan kata kunci yang disorot bold. Jadi ketika kita menginput, itu nanti kita bakal muncul dan membaca yang di dalam teks itu sendiri. Dan itu yang ditunjukkan oleh yang di bold di dalamnya, itu bakal muncul. Terus link ke dokumen setiap hasil memiliki tautan untuk membuka si file PDF yang sesuai. Selanjutnya, sistem pencarian ini dirancang untuk menampilkan hasil yang sangat relevan dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Jadi kita langsung mengimplementasikannya saja. Jadi kita akan masukkan kata kunci ayam. Nah, jadi ketika kita memasukkan kata kunci ayam, dan di sini akan muncul semua yang ada kata kunci ayam. Tapi di sini sangat relevan atau yang dimunculkan paling utama itu yang ada yang paling kuat kata ayamnya. Seperti ini ada resep ayam. Untuk yang lainnya yang mungkin sama saja seperti Google yang berkaitan. Terus di sini lanjut saja kita akan memasuki proses pencocokan 2 kata, yaitu lebih dari 1 kata kunci, seperti misalkan ada ayam dan Ambon. Jadi ini sistem hanya 2 kata tersebut dalam satu dokumen. Dokumen yang hanya mengandung salah satu kata, seperti contohnya ayam saja atau Ambon saja, itu tidak akan muncul dalam hasil pencarian. Sama seperti di sini, hal ini disebabkan oleh sistem memeriksa apakah semua kata kunci yang diinput pengguna ada di dalam dokumen. Jika salah satu kata kunci tidak ditemukan dalam dokumen, dokumen tersebut langsung diabaikan.
Jadi sini karena di dalam dokumen yang kami punya tidak ada kata kunci yang memiliki dua kata ayam dan Ambon dalam satu dokumen yang sama, maka dokumen tidak muncul dokumen apapun yang ditampilkan. Contoh lagi, ketika di sini kita menginput kata kunci Surabaya. Dan di sini sama seperti ayam, dia akan memunculkan paling atas itu yang paling relevan atau paling tinggi tingkat seperti akurasinya. Yang ke bawahnya itu yang mengikuti. Jadi di sini ada sate Marangi Surabaya, itu karena itu paling kuat. Jadi sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari proyek yang telah kita buat. Jadi di sini ada kelebihan dari BM25 atau metode yang kami pakai, mempertimbangkan panjang dokumen dan frekuensi kata menghasilkan pencarian yang lebih relevan dibanding metode sederhana seperti TF, IDF. Terus ada snippet yang dihasilkan membantu pengguna memahami teks hasil pencarian. Tetapi tidak hanya ada kelebihan, tapi BM25 juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya itu query pendek atau ambigu menghasilkan hasil yang kurang akurat. Yang kedua, ada ketergantungan pada pre-processing dapat mempengaruhi relevansi jika stemming atau stop word tidak optimal. Jadi rekomendasi peningkatannya yaitu integrasi model, pembelajaran mesin untuk memahami konteks query yang lebih baik. Yang kedua itu ada gunakan metode evaluasi yang lebih kompleks seperti MEAN, Avengers, Precision atau MAP untuk pengurangan yang lebih detail. Jadi itulah hasil analisis yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.